Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali dalam renungan malam hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puja dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang mungkin dipenuhi dengan pertanyaan atau ada dalam kebingungan. Bimbing kami melalui firman-Mu untuk tetap percaya meski kami tidak memahami segalanya. Bukakan hati kami agar kami mampu berserah kepadamu dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, malam hari ini kita akan berbicara tentang tetap percaya saat tak mengerti, yang terambil dari Habakuk 2 ayat 4b. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Nick Vujicic lahir tanpa tangan dan kaki. Kondisi yang secara medis disebut tetra amelia syndrome. Sejak kecil, ia harus menghadapi ejekan, diskriminasi, dan pergumulan batin yang berat. Bahkan di usia remaja, Nick pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena merasa tak punya masa depan. Namun, suatu hari setelah membaca Yohanes 9, kisah tentang orang buta sejak lahir, Nick menyadari bahwa penderitaannya bukanlah kesalahan, melainkan sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Sejak saat itu, Nick memilih untuk mempercayai Tuhan, meskipun ia masih tidak mengerti mengapa harus hidup dalam keterbatasan fisik seumur hidup. Sekarang, Nick adalah seorang penginjil dan motivator internasional. Ia telah berbicara di puluhan negara, menjangkau jutaan orang dengan pesan harapan, iman, dan kasih Kristus. Ia berkata, "Saya lebih memilih percaya pada Tuhan yang tahu segalanya daripada perasaan saya yang mudah berubah." Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika hidup berjalan tidak sesuai harapan dan situasi di sekitar kita tampak gelap, pertanyaan pun muncul. Mengapa ini terjadi? Di mana Tuhan? Mengapa Dia membiarkan semua ini? Kita ingin jawaban yang cepat, penjelasan yang logis, dan solusi yang instan. Namun, firman Tuhan dalam Habakuk 2 ayat 4 mengajarkan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, bukan oleh pengertian, bukan oleh pengalaman, dan bukan oleh hasil yang terlihat. Iman adalah fondasi bagi kehidupan rohani kita. Bahkan ketika logika tidak bisa menjelaskan apa yang sedang kita hadapi. Habakuk sendiri adalah nabi yang hidup dalam masa penuh kekacauan. Ia bertanya kepada Tuhan, mengapa kejahatan dibiarkan merajalela dan mengapa bangsa-bangsa yang jahat tampak menang. Tetapi Tuhan menjawab dengan panggilan untuk percaya, karena waktunya belum tiba, namun pasti datang. Percaya saat semuanya jelas adalah hal yang mudah, tapi iman sejati diuji ketika segalanya tampak kabur. Malam hari seperti ini adalah waktu yang tepat untuk menyerahkan semua pertanyaan dan ketidakpastian kepada Tuhan. Ketika kita memilih untuk tetap percaya, kita sedang berjalan dalam terang-Nya, meski hanya satu langkah pada satu waktu.
Bapak, Ibu, Saudara kekasih, mari tuliskan satu hal yang belum saudara mengerti dari hidup saudara saat ini. Lalu doakan dan serahkan kepada Tuhan. Ingatkan diri saudara bahwa iman bukan tentang memahami segalanya, tetapi mempercayai Tuhan dan mengerti semuanya. Renungkanlah kisah-kisah dalam Alkitab di mana Tuhan bekerja melalui ketidakpastian, seperti Ayub, Yusuf, atau Paulus, dan lainnya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan kita hari ini dengan doa. Bapa yang baik, di malam yang sunyi ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh pertanyaan. Kami mungkin tidak mengerti rencanamu sekarang, tetapi kami memilih untuk tetap percaya kepadamu. Pegang tangan kami dan tuntun langkah kami. Ajar kami untuk berjalan dalam iman, bukan berdasarkan apa yang kami lihat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, kadang kita tidak mengerti jalan Tuhan, tapi kita selalu bisa percaya pada kasih-Nya yang tidak berubah. Haleluya.